dengan NIM 2514020071. Aku mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Nah, di sini aku ingin menjelaskan tentang metode dasar dalam mempelajari bahasa Arab. Yaitu ada 4 materi di sini yang akan aku bahas. Yang pertama yaitu ada isim, fi'il, dan huruf. Yang kedua jumlah ismiyah. Yang ketiga jumlah fi'liyah. Dan yang keempat yaitu isim dhamir. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama kita akan membahas isim. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu isim? Kalau nggak tahu, aku jelasin ya. Isim itu ialah kata benda. Isim bisa berupa nama orang, nama tempat, nama benda, nama hewan, dan kata sifat. Jadi apapun yang berhubungan dengan nama atau berbentuk wujud, ya itu namanya isim. Nah, jadi gimana cara kita menentukan isim itu dalam sebuah kalimat atau kata? Nah, isim ini memiliki ciri-ciri teman-teman agar kita mudah untuk menentukan apakah itu isim dalam sebuah kalimat itu. Nah, yang pertama contohnya yaitu diawali alif lam. Nah, alif lam seperti ini teman-teman. Nah, contohnya yaitu al-kitabu. Nah, jadi ada alif lam di awalnya. Nah, dan ini ialah contoh dari isim. Jadi kalau teman-teman ketemu alif lam di depan sebuah kata, nah itu tuh adalah isim. Yang kedua yaitu tanwin. Nah, tanwin berada di akhir kata. Nah, jadi jika teman-teman bertemu dengan tanwin atau sebuah kata yang di akhirnya berbaris tanwin, nah itu tuh adalah contoh dari isim. Contohnya itu Muhammadun, di akhirnya ada tanwin ya. Yang ketiga yaitu diawali huruf qafat atau huruf jar. Nah, huruf qafat atau huruf jar itu ada 9 teman-teman. Yaitu ada min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, dan lam. Nah, jadi jika teman-teman menemukan sebuah ini yang 9 ini di awal kata, nah itu tuh adalah contoh dari isim. Contohnya yaitu minal ardi. Nah, di sini ada min atau minalnya ya. Nah, maka ini adalah isim. Kalimat kata-kata setelahnya itu adalah isim. Ardi ini isim. Nah, jadi tugas dari huruf jar atau huruf qafat ini ialah mengqafatkan atau menjarkan akhir isim. Jadi setiap kata yang dimasuki oleh huruf jar atau huruf qafat ini maka ia akan berbaris bawah di akhirnya. Nah, seperti yang saya contohkan ini ya, minal ardi. Ini ada baris bawahnya. Nah, itu adalah isim. Dan ini huruf jarnya. Nah, isim itu bisa dibedakan berdasarkan jenis dan bilangan. Jadi sesama isim itu gimana cara kita menentukan dia biar lebih spesifik? Nah, yang pertama yaitu berdasarkan jenis. Yang pertama ada muzakkar, yaitu untuk laki-laki ya. Yang kedua muannas, yaitu kata-kata untuk perempuan. Nah, jika misalnya contohnya kita ingin mensifati Zaid dan Fatimah ini dengan kata-kata pintar, nah maka kata pintar antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya teman-teman. Contohnya yang pertama yaitu Zaidun mahirun. Zaid itu pintar. Nah, kalau untuk yang Fatimahnya, Fatimatun mahiratun. Nah, jadi perbedaannya di sini ialah ada tamar butuhnya jika untuk muannas ya. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan bilangan. Yang pertama yaitu ada mufrad, yang kedua tasniyah atau musanna, yang ketiga itu jamak. Nah, jadi contoh dari mufrad ini yaitu waladun. Kita ambil waladun contohnya ya. Nah, itu satu orang dalam kata itu ya. Dia mengandung satu kata atau satu makna. Terus yang kedua ada tasniyah atau musanna, contohnya waladani. Nah, menentukan dia tasniyah atau musannanya itu ada alifnya ini teman-teman. Nah, ada alif. Nah, jadi kalau ada alif di tengah-tengah kalimat, nah itu tuh adalah tasniyah ya. Maknanya itu 2 orang di dalamnya atau 2 kata. Atau 2 orang lah. Terus yang ketiga yaitu jamak atau bisa dibilang maknanya itu lebih dari 2 orang gitu ya. Contohnya itu auladun. Ini untuk mufrad, ini
bentuk tasniahnya dan ini bentuk jamaknya. Oke teman-teman, kita masuk kepada yang kedua, yaitu fi'il. Fi'il itu ialah kata kerja. Nah, jadi kalau yang pertama tadi kita membahas tentang nama-nama orang atau nama benda. Nah, pokoknya itu adalah kata benda. Nah, sekarang kalau fi'il ini ialah kata kerja. Nah, contohnya yaitu seperti zahaba, telah pergi, kataba itu telah menulis. Nah, semuanya itu kata kerja. Nah, sebagian ulama mendefinisikan fi'il dengan sebagai berikut, yaitu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa taronat bi zamanin. Nah, artinya yaitu fi'il adalah kata yang mengandung makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi fi'il itu ialah sebuah kata yang bermakna. Nah, maknanya itu mengandung waktu gitu. Pokoknya maknanya itu berkaitan dengan waktu, seperti waktu yang telah terjadi, baik itu yang telah terjadi atau yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nah, itu semua dibahas oleh fi'il. Nah, fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fi'il madhi atau masa lampau. Nah, masa lampau atau kejadian yang telah terjadi itu namanya dalam bahasa Arab yaitu fi'il madhi. Contohnya yaitu kataba, dia telah menulis. Nah, telah menulis, jadi kejadiannya itu telah berlalu gitu ya. Yang kedua yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu masa sekarang atau yang akan datang. Nah, jadi kalau keadaan sekarang atau yang akan datang, nah itu namanya yaitu fi'il mudhari'. Contohnya yaitu yaktubu, dia sedang menulis atau dia akan menulis. Jadi keadaan itu sedang berlangsung gitu. Namanya fi'il mudhari'. Terus yang ketiga yaitu fi'il amar. Nah, fi'il amar ini ialah kata atau kalimat yang berbentuk perintah. Nah, contohnya yaitu uktub, tulislah. Nah, jadi dia memerintah. Baiklah, yang ketiga yaitu huruf. Huruf itu ialah kata yang tidak memiliki makna sempurna kecuali jika digabungkan dengan kata lain, yaitu kayak isim atau fi'il. Nah, jadi huruf itu tidak memiliki makna yang sempurna jika ia berdiri sendiri gitu. Jadi maka ia harus digandengkan dengan isim atau fi'il. Nah, maka artinya akan lengkap. Nah, ciri-ciri huruf itu yang pertama tidak memiliki ciri-ciri isim atau fi'il. Jadi nggak ada ciri-ciri isim dan nggak pula ada ciri-ciri fi'il. Nah, dalam kata itu, nah maka itu bisa kita bilang atau kita sebut sebagai huruf ya. Terus yang kedua, berfungsi untuk menghubungkan atau memberikan tambahan pada kalimat. Nah, guna huruf ini yaitu untuk menghubungkan sebuah kata atau kalimat ya. Contoh huruf itu ada 4 macam. Yang pertama tadi ada huruf jar yang sudah dijelaskan pada isim tadi, yaitu huruf jar, min, ila, an, ala, huruf baba, kafla. Tugasnya yaitu mengkofatkan atau menjarkan akhir isim. Yang kedua yaitu huruf nasab. Hurufnya yaitu an, lan, izan, kai, lamkai, lam jumhur, hatta, waw, dan au. Nah, tugas dari huruf nasab ini ialah menasabkan akhir fi'il mudhari'. Nah, jadi jika dimasuki oleh huruf nasab, maka fi'il mudhari' itu akhirnya akan berbaris fathah, gitu ya. Yang ketiga yaitu huruf jazam. Huruf jazam itu hurufnya yaitu lam, lama, alam, alama, lam amar, lam nahi. Nah, tugas dari lam amar huruf jazam ini tugasnya yaitu menjazamkan akhir fi'il. Jadi jika ada kata atau kalimat fi'il yang dimasuki oleh huruf jazam, maka ia akan berbaris akhirnya itu akan berbaris jazam atau sukun ya. Oke teman-teman, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah itu ialah kalimat. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab namanya yaitu jumlah. Nah, yang pertama kita akan bahas jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata isim. Jadi kata isim ini berada di awal kalimatnya. Nah, jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada contohnya itu
at-thalibu yarji'u. Nah, mubtada'nya itu di sini ialah at-thalibu. Ini mubtada'nya ya. Mubtada itu ialah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat. Nah, yang kedudukannya itu sebagai subjek atau pokok dari kalimatnya. Kemudian ini adalah khobar. Kita tulis di sini. Ini khobarnya. Khobar itu ialah kalimat yang datang setelah mubtada. Jadi khobar ini gunanya yaitu untuk menjelaskan si mubtada'nya atau kata-kata keterangan lah ya selanjutnya. Nah, mubtada itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia itu pasti isim. Nah, itu kenapa ini kalimatnya namanya jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian ciri-ciri mubtada itu yang pertama pasti isim, benar isim. Terus yang kedua, i'rabnya rofa. Nah, biasanya i'rabnya rofa ini selalu berharkat dhammah ya, karena dia di awal tidak ada huruf yang mempengaruhinya. Jadi maka harkatnya biasanya dhammah. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya itu isim ma'rifah. Nah, syarat menjadi mubtada itu ialah ia harus isim yang ma'rifah. Apa itu isim yang ma'rifah? Ada 5. Yang pertama, isim yang diawali dengan alif lam. Nah, itu isim ma'rifah. Dia boleh menjadi mubtada. Contohnya seperti at-thalibu ini, ada alif lam di depannya. Kemudian yang kedua itu isim isyarah. Ada haza, hazihi, haulai, atau zalika, tilka, dan yang lainnya ya. Yang kemudian yang ketiga yaitu isim dhamir seperti huwa, huma, hum, hunna, hiya, anta, antuma, antum. Nah, itu tuh ialah isim dhamir dan jadi dia itu boleh menjadi sebagai mubtada karena dia isim ma'rifah. Kemudian yang keempat yaitu isim alam. Isim alam ini ialah seperti nama orang, nama tempat, pokoknya yang penting nama gitu ya. Atau nama benda juga. Nah, kemudian yang terakhir yaitu isim mausul, yaitu kata sambung seperti alazi, alazina, alati. Nah, itu kata sambung. Nah, jadi dia bisa menjadi mubtada. Jadi syarat mubtada itu ialah harus isim yang ma'rifah, yaitu yang 5 ini. Oke, mubtada itu terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama zahir. Itu zahir maksudnya di sini itu mubtada itu jelas gitu ya, jelas tertulis ada, tidak ada menggunakan kata ganti gitu loh. Jadi mubtada itu zahir seperti zaidun qaimun, ini mubtadanya. Jadi nampak zaidunnya tertulis gitu ya, ada gitu dia. Terus yang kedua yaitu mukmal. Nah, mukmal itu ialah mubtada yang tersembunyi atau bisa dibilang menggunakan kata ganti gitu loh. Nah, contohnya yaitu ana qaimun. Nah, ini kan menggunakan kata ganti ana atau saya ya. Jadi dia tidak berupa nama atau sejenisnya. Jadi dia mukmal, tersembunyi lah gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah atau kalimat yang diawali oleh fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Nah, yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, di sini contohnya itu yarji'u thalibu. Nah, ini yarji'u ialah fi'il. Dan at-thalibu ini ialah fa'ilnya. Nah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, fa'il di sini maksud, kalau fi'il kan teman-teman sudah ngerti ya. Kalau fa'il itu di sini maksudnya ialah pelaku dari pekerjaan ini atau orang yang mengerjakan pekerjaan. Kalau fi'il itu kan pekerjaan atau kata kerja ya, ini yarji'u. Nah, atau ibunya ini sebagai fa'il atau orang yang mengerjakannya. Nah, ciri-ciri dari fa'il itu ialah ia selalu isim. Nah, dia selalu isim. Dia selalu isim. Yang kedua, datang setelah fi'il. Nah, dia selalu berada setelah fi'il karena dia adalah orang yang mengerjakan pekerjaan. Nah, terus yang ketiga, harkatnya selalu
i'rabnya rofa. Dia akan selalu kedudukannya sebagai rofa ini. Biasanya berharga dhamma. Kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu isim domir. Apa itu isim domir? Isim domir itu adalah kata ganti dalam bahasa Arab untuk menggantikan nama orang atau nama benda agar tidak terjadi pengulangan dalam sebuah kata itu. Contohnya itu seperti kata ganti aku, kamu, dia, dan lain-lain. Jadi isim domir itu di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu domir munfasil. Nah, ini adalah domirnya. Yang pertama di sini sudah saya buatkan tabel. Yang pertama yaitu domir mufrad. Jadi makna mufrad di sini itu isim domir ini tuh maksud maknanya itu hanya satu orang. Nah, contohnya yang pertama itu huwa. Huwa artinya dia untuk laki-laki. Dia untuk perempuan. Anta yaitu kamu untuk laki-laki. Anti kamu untuk perempuan. Nah, setelah itu ada tasniah. Tasniah ini tuh isim domir yang makna di dalamnya itu ada 2 orang. Nah, contohnya yaitu isim domirnya itu ada huma, artinya dia 2 orang untuk laki-laki. Kemudian huma juga untuk dia 2 orang untuk perempuan. Kemudian antuma kamu 2 orang untuk laki-laki. Kemudian yang untuk perempuannya itu kamu 2 orang perempuan. Ini antumanya. Kemudian yang jamaknya yaitu isim domir atau kata ganti yang maknanya itu banyak. Yang pertama ada hum, artinya mereka untuk laki-laki, hunna mereka untuk perempuan. Kemudian antum itu kalian untuk laki-laki, antunna yaitu kalian untuk perempuan. Nah, kemudian kata ganti untuk kata ganti bisa dibilang kata ganti orang pertama gitu ya, atau kata ganti orang yang sedang berbicara gitu namanya. Itu ada 2, ana sama nahnu. Ana ini artinya saya dan nahnu ini artinya kami. Nah, contohnya di sini ialah huwa ustazu. Jadi dia bisa berdiri sendiri di sini, dia tidak bergabung dengan ustazu ini. Maknanya yaitu dia adalah seorang ustaz. Dia, kata ganti dia ini itu adalah isim domir namanya. Yang kedua yaitu ada namanya isim domir muttasil atau isim domir yang bersambung. Nah, maksudnya di sini itu ialah kata ganti ini tuh bersambung dengan kalimat sebelumnya penulisannya ya. Ini adalah domir-domirnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini contohnya. Maksudnya bersambung di sini tuh seperti haza kitabu. Hu-nya ini kan bersambung dengan kitabu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan domir muttasil. Dia bergabung ke dalam satu kata itu. Artinya itu ini bukunya. Nya-nya itu kan ini isim domir ini. Nya ini bukunya. Nya ini tuh kata ganti dia. Kata ganti dia yaitu untuk kata ganti dia untuk laki-laki. Nah, terus yang ketiga yaitu ada domir mustatir. Domir mustatir itu ialah satu jenis domir yang tidak tertulis dalam kata, namun tersembunyi dalam satu kata tersebut. Jadi maksudnya ini ialah domirnya itu tidak tertulis dalam kata itu, tapi dia ada. Nah, contohnya yaitu aktubu. Nah, aktubu ini mengandung domir ana. Jadi ada domir ana dalam aktubu ini. Artinya itu saya menulis. Jadi ada ana di dalamnya. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih.